ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Muslim pun meriwayatkan seperti itu. Kemudian sekarang di riwayat Muslim disebutkan oleh Imam Muslim, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id ma'ruf, haddatsana Jarir an Hisham ibnu Urwah, sama. Namun kemudian berkata Imam Muslim, nah sekarang tugas antum sekarang mencatat sanad. Yang kita inginkan hanya sanad yang menjadi madarul hadis. Haddatsana Abu Rabi' Al-Atki, haddatsana Hammad ibnu Zaid an Hisham, berarti tulis Hammad ibnu Zaid. Nah. Kemudian berkata Imam Muslim, maknanya tahwilus sanad. Wa haddatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Abbad ibnu Abbad wa Abu Muawiyah. Berarti siapa yang ditulis sekarang? Abbad ibnu Abbad juga wa Abu Muawiyah. Wa Abu Muawiyah. Bawahnya Abu Muawiyah. Wa qala Muslim haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harb qala haddatsana Waqi'. Berarti siapa sekarang? Waqi' ibnul Jarrah. Haddatsana Abu Quraib. Qala Imam Muslim wa haddatsana Abu Quraib haddatsana Ibnu Idris wa Abu Usamah wa Ibnu Numair wa Abdah. 4. Ibnu Idris, Abu Usamah, Ibnu Numair, Abdah. Berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Quraib haddatsana Ibnu Idris wa Abu Usamah wa Ibnu Numair wa Abdah. Tentang ibn kalau di awal pakai alif. Nah, kalau di tengah itu kayak Abad ibnu Abad tanpa alif. Taib. Faidah imla. Qala al-Imam Muslim wa haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan sekarang. Wa haddatsani Muhammad ibn Hatim haddatsana Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id. Haddatsani Abu Bakar ibn Nafi' qala haddatsana Umar ibn Ali. Umar ibn Ali siapa? Al-Fallas As-Sayrafi. Wa haddatsana Abd ibn Humaid haddatsana Yazid ibn Harun akhbarana Syu'bah ibn al-Hajjaj. Dengar sekarang, kulluhum an Hisham ibn Urwah an abihi an Abdillah ibn Amr ibn al-As. Paham sekarang? Berarti gambarnya kulluhum. Antum tarik semua. Dari Hisham tarik ke bawah semua. Langsung saja kotak begitu. Langsung. Semuanya kepada Hisham ibn Urwah. Disambungkan biar nyambung garisnya. Taib. Dari sini kita mengetahui barakallahu fikum ucapan dari Imam Muslim yang tadi saya katakan, haddatsana Abu Rabi' Al-Ataki haddatsana Hamad ibnu Zaid wa haddatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Abbad ibnu Abbad wa Abu Muawiyah wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harb qala haddatsana Waqi' haddatsana Abu Quraib haddatsana Ibnu Idris wa Abu Usamah wa Ibnu Numair wa Abdah wa haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan wa haddatsani Muhammad ibn Hatim haddatsana Yahya ibn Sa'id wa haddatsani Abu Bakar ibn Nafi' haddatsana Umar ibn Ali wa haddatsana Abd ibn Humaid haddatsana Yazid ibn Harun
akhbarana Syu'bah ibnul Hajjaj kulluhum an Hisham ibn Urwah an abihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini riwayat Imam Muslim. Dan Imam Al-Bukhari tadi dari Imam Malik dan Jarir. Maka di sini kita mengetahui barakallahu fikum, di Tabaqah Abdullah ibn Amr ibn al-As, siapa yang meriwayatkan muridnya? Man? Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair, siapa muridnya? Hisham ibn Urwah. Lalu setelah Hisham ibn Urwah, diambil ilmu oleh murid-murid muhaddisin yang banyak. Mulai dari Malik, Jarir, Hammad ibn Zaid, Abbad ibn Abbad, Abu Muawiyah, Waqi' ibn Idris, Abu Usamah ibn Numair, Abdah, Sufyan ibn Uyainah, Yahya ibn Sa'id, Umar ibn Ali al-Fallas, Syu'bah ibn al-Hajjaj. Ada 14 rawi yang meriwayatkan dari Hisham ibn Urwah, diriwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Al-Bukhari. Maka dari sini kita mengetahui ini adalah riwayat hadis yang masyhur dari segi istilah. Karena apa? Kembali kepada definisi yang kami sebutkan tadi, dari definisi yang kita pilih dari ucapan para ulama Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, makana fi aqal tabaqah min tabaqat sanadihi salasah fa aksar. Maka di sini mana tabaqahnya yang salasah fa aksar? Tabaqah Imam Malik. Tabaqah Imam Malik apa? Tabi'i ataupun apa? Min ru'us itba at-tabi'in. Maka kita katakan hadis ini menjadi masyhur bukan di riwayat as-sahabah, bukan di riwayat tabi'i. Urwah ibn Zubair dia meriwayatkan mungkin satu, yang jelas itu yang ada di sanad. Kemudian Urwah meriwayatkan kepada muridnya, anaknya sendiri Hisham, mungkin dengan yang lainnya seperti di beberapa riwayat. Namun setelah itu Hisham ibnu Urwah diambil ulama ad-dunya dari ru'us tabaqat, dari itba' at-tabi'in. Di antaranya Imam Malik yang ru'us tabaqat, dan Syu'bah ibn al-Hajjaj, dan juga yang lainnya. Adapun seperti Waqi' masih di bawah dari itba' at-tabi'in, dari ru'us, tapi masih dari itba'ut tabi'in. Itba'ut tabi'in yang setelahnya, pertengahan. Dan Ibnu Uyainah juga di tabaqah yang ke-8. Yang jelas mereka mulai masyhur, sanad-sanadnya banyak, diriwayatkan oleh kelompok itba' at-tabi'in. Maka ini contoh dari periwayatan hadis yang masyhur. Maka dari sini barakallahu fikum, sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang besar. Dijawab oleh siapa? Siapa yang mau jadi korban? Hendak ya al-mujtahid yang nulis. Anta siap jawab. Hadis masyhur dari contoh yang kami sebutkan dan pembagiannya, apakah melazimkan hadis masyhur itu sahih atau melazimkan dhaif atau bagaimana? Hendak harus sahih. Sini biar bangun. Sini. Hadis masyhur harus melazimkan sahih. Sini. Tadi kita sebutkan hadis an-nadhafatu minal iman. Sahih apa dhaif? Kemana tadi? Terus hadis yang berikutnya, ikhtilafu ummati rahmah. Terus hadis yang berikutnya, thalabul ilm walau bisin. Bagaimana ketiga hadis itu derajatnya? Tidak ada sanadnya, bahkan bukan hanya dhaif, mending tidak ada sanadnya. Berarti kalau begitu hadis masyhur, kembali lagi, apakah mengilzamkan hadisnya sahih atau dhaif? Tidak melazimkan hadis itu sahih ataupun dhaif.
Jadi kalian ini harus dipukul biar terbuka. Baru paham. Sekarang udah paham. Kemarin kemana saja? Maka awas, besok pelajaran-pelajaran kita seperti di tempat Syekh Mukbil, kita tidak ada ujian-ujian tertulis kemudian libur. Itu habis waktu. Ujian seminggu tertulis, nanti diperiksa sama ustadznya, habis waktu. Tapi kita melaksanakan kajian, ujian seperti biasa. Ada ujian setiap hari, akan dipertanyakan apa yang akan kita pelajari dan yang telah kita pelajari. Dan juga ujian sengaja dari bab ini ke bab itu, namun ujiannya lisan. Kita tidak ada ujian tulisan, dan setelah ujian tidak maknanya hore libur. Tidak ada. Sekarang ujian dari bab ini ke bab ini, besoknya ya belajar lagi. Tidak ada ujian terus libur, ya. Jadi kita tetap belajar, dan seperti tadi, makanya pelajaran hari ini nanti akan kita pertanyakan di pelajaran yang akan datang. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini, dan saya harapkan kepada ikhwanuna agar belajar dengan serius, terutama ilmu hadis, karena bersyukurlah kalian bisa mempelajari ilmu hadis, dan antum juga bisa mengecek baik di internet ataupun di buku-buku bahwa permasalahan hadis masyhur, terutama istilahi hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, tidak banyak yang menjelaskan dari segi sanad seperti ini. Kebanyakan menyebutkan hadis masyhur terbagi menjadi dua, masyhur inda lisan atau masyhur inda ahlil fan atau masyhur istilahi. Contoh masyhur istilahi hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minan nas walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, seterusnya. Kemudian sudah, contoh seperti itu. Bagaimana pendalilan bahwa dia itu menjadi masyhur? Itu jarang sekali yang disebutkan seperti kita di sini. Maka alhamdulillah, kesimpulannya kalian menuntut ilmu, terutama ilmu hadis ini secara mumpuni, dan alhamdulillah kita mempunyai praktek dengan mengamalkan hadis-hadis dari amalan kita, juga membaca kitab Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya dari hadis-hadis yang bersanad. Maka itu semua latihan agar mendekatkan kalian kepada pemahaman ilmu hadis. Karena kalau hanya belajar mustalah hadis saja, apalagi belajarnya tidak mumpuni dan tidak dipraktekkan dengan pembacaan sanad seperti di Sahih Al-Bukhari yang ada pada kita, mulai membaca sanad, menghafal sanad, dan juga menjelaskan biodata, biografi siapa Sufyan ibnu Uyainah di Tabaqah keberapa, siapa Ismail yang meriwayatkan dari Imam Malik. Ayo, siapa Ismail yang meriwayatkan dari Imam Malik? Ismail ibnu Abi Uwais. Mahaluh, bagaimana kedudukannya? Kepada dhaif dekat, karena dijarah oleh para ulama hafalannya rusak. Namun dia jabatannya erat kepada Imam Malik karena dia adalah keponakannya, anak dari saudari Imam Malik. Dan Imam Al-Bukhari kenapa memasukkan di dalam sahihnya padahal dia misalnya dhaif ataupun saduk hasanul hadis? Para ulama ikhtilaf, ada yang dhaif ringan, ada yang saduk. Kebanyakan Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan meriwayatkan jalan yang lain. Contohnya apa di hadis ini? Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitabnya, haddatsana Ismail an Malik an Hisham ibnu Urwah an abihi Urwah ibnu Zubair an Abdullah bin Amr ibn Al-As. Kalau kita protes, Imam Al-Bukhari kayak meriwayatkan Ismail ibni Abi Uwais dhaif. Kita jawab, kita bela, apa? Imam Al-Bukhari mengeluarkan dari jalan yang lain. Mana? Dari Qutaibah ibnu Sa'id, dari Jarir, dari Hisham ibnu Urwah. Maka di sini sanadnya jelas. Thiqah. Qutaibah ibnu Sa'id imam, dan Jarir ibnu Abdul Hamid juga imam muhaddis. Maka periwayatannya kepada Hisham ibnu Urwah dari jalan yang kedua. Paham ya? Maka seperti itulah kita mempelajari di sini ilmu hadis. Maka please, semangat kalian mempelajari ilmu hadis, karena mungkin susah didapatkan ilmu seperti ini di Indonesia. Maka bersyukurlah yang ada di sini untuk
memperkuat ilmu tersebut. Kemudian kalian nanti kita kirim ke Yaman dan insya Allah memperkuat ilmu dengan para ulama di sana. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Silahkan salat sunat sebelum